Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke, derek-derek sedoyo, saya bersama Mas Arifin Soleh di sini kita berbincang-bincang lagi. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, mudah-mudahan hari ini dikasih kesehatan, umur yang panjang, barokah, rezekinya ditambah, amin. Dan untuk yang punya hajat-hajat semoga lekas-lekas dikabulkan. Amin. Kita Mas ya. Oke, untuk kali ini saya ingin berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin. Intinya bertanyalah sedikit. Ya Mas. Jadi ada pertanyaan yang sangat penting juga lah buat saya. Jadi kita sebagai manusia kan sudah diceritakan lah ada manusia dan jin lah Mas ya. Lah di situ kan kita kan hidup berdampingan juga lah kalau bahasanya. Jadi di situ kan otomatis kan punya tugas sendiri-sendiri ya. Lah kita sebagai manusia kan ada orang bilang itu kan yang bisa menggoda menggoda manusia itu kan ya bangsa-bangsa yang apa namanya, bangsa jin atau bangsa itu menurut pandangan jenengan itu bagaimana Mas? Secara apa namanya, aslinya lah kalau bahasa. Oke. Kalau kita ngomongin kesadaran manusia, atau lewat metode Pancamaya Kosa, di situ kan ada step Mas. Ana Maya Kosa, Prana Maya, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vigyana Maya Kosa, Ananda Maya Kosa. Jadi seberapa hebat bangsa jin, tetap sehebat manusia. Jadi kalau zaman mengatakan digoda jin, itu lebih besar potensinya digoda manusia. Manusia yang digoda jin. Lebih besar potensi sama digoda manusia daripada jin. Kecil sekali kemungkinan sama digoda jin. Pernah enggak ada riwayat atau cerita manusia ditipu jin? Uangnya habis ditipu jin kan enggak ada. Tapi uangnya dikoruptor jin kan enggak ada Mas. Potensi sangat kecil Mas. Apalagi kalau kita ngomongin ilmu atau dimensi manusia, Prana Maya Kosa. Bangsa jin itu tidak mempunyai Ana Maya Kosa, bentuk fisik raga. Kemudian Mano Maya Kosa tidak mempunyai psikis. Tapi jin hanya mempunyai Prana Maya Kosa. Istilah jin hanya mempunyai tubuh energi Mas. Tapi tidak mempunyai istilahnya tubuh ragawi ini dan tubuh psikologi kita nggak punya. Makanya kecil sekali. Kalau istilahnya diganggu jin itu kecil sekali, sangat kecil sekali daripada diganggu manusia. Kenapa? Karena manusia sama-sama mempunyai Ana Maya Kosa, tubuh fisik. Jin tidak punya tubuh fisik Mas. Jadi kalau dalam bahasanya tetap dari manusia itu juga Mas ya. Kalau kita seandainya kita berbuat yang kan ada kalanya orang bilang kok keras wajib kan gitu ya, bahasa umumnya lah. Jadi itu intinya ya dari Prana Maya Kosa, apa namanya, Prana Maya Kosa itu tadi ya. Jadi yang sudah diambil dari sisi yang negatifnya. Kan sebagai manusia, Prana Maya Kosa kita dan tubuh energi kita, kalau
ana maya kusa raga kita, mano maya kusa pikiran kita selaras, pasti energinya kan ya positif. Iya, iya. Energinya positif atau stabil, istilah Stabil. energinya. Nah, bangsa jin itu kan istilahnya ada energi berbentuk prana negatif atau prana positif. Kalau kita stabil kan sebenarnya tidak mempengaruhi kan. Jadi kalau berat sebelah itu tadi Mas ya, kalau Nggih. kita mengacu ke prana maya kosa yang negatif, otomatis ya, secara otomatis Otomatis. langsung apa aja berbuat hal-hal yang negatif intinya Bang. Tidak harus diganggu jin dulu Mas. Hmm. Kalau prana maya kusa kita atau tubuh energi kita Ya, ya. itu nggak stabil alias terlalu minus, ya pasti kita sudah melakukan Hal-hal kejahatan negatif atau juga. hal-hal negatif. Kalau kita stabil pasti melakukan sesuatu dengan objektif, kan gitu. Makanya kestabilan pranamaya kusa kita itu penting, nggak berlebih nggak kurang. Kalau seandainya kita berlebih ke hal-hal yang positif itu Mas, itu bisa apa namanya, membuat kita lupa diri juga ya, intinya ke situ. Apa gimana? Enggak, bukan itu, malah sama nggak dikatakan kejinan, sama wong itu kayak malaikat. Nah, itulah kalau sama terlalu banyak banyak energi positifnya. Seakan-akan sama itu malaikat, orang ini manusia setengah dewa. Istilah kan bahasa gitu. Nah, ini dari konsep atau pemahaman sudut pandang panca maya kusa kita. Makanya kita yang unggul Mas. Kita yang unggul sebagai manusia karena kita sudah mempunyai fisik kasar ana maya kusa, fisik halus mano maya kusa. Sedangkan jin hanya prana maya berupa tubuh energi. Kan di situ ya. Jadi setiap manusia itu bisa ya Mas, bisa apa namanya, kita kan ada kalanya kan banyak juga orang bilang kita bisa melihat jin, bisa melihat bangsa halus kayak gitu. Itu ngambilnya ya mengaktifkan itu tadi berarti Mas, mengaktifkan apa, prana maya kuasa itu tadi. Ini prana maya kusa kita, tubuh energi kita kalau kita aktif pasti tersambung. Silakan gitu. Iya. Makanya mustahil kalau orang bisa melihat jin itu lewat dengan mata zahiri ini, nggak mungkin Mas. Kenapa? Karena mata zahiri ini disesuaikan atau digunakan, difungsikan untuk melihat sesuatu yang nyata, Ya. yang kasar, yang bisa memantulkan cahaya. Tapi yang tidak bisa memantulkan cahaya, mata kita ini sudah tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang katanya bisa melihat jin atau melihat itu berarti dia sudah bisa mengaktifkan Ini tubuh pranamaya, tubuh energinya Mas. Jadi bukan dengan mata ini. Kalau ada orang yang mengaku saya bisa melihat jin dengan mata ini, mata lahir ini, bohong Mas. Tapi kalau lewat tubuh energinya atau pranamaya kusanya, iya. Itu setiap orang juga bisa. Setiap orang kan punya itu, dimensi itu. Setiap manusia kan punya dimensi. Jadi tinggal bagaimana kita mengaktifkannya. Nggih, nah, untuk mengaktifkan dimensi kemanusiaan kita yang berupa pranamaya kusa, tubuh energi, biasanya dalam keyakinan agama itu lewat wirid. Itu kan untuk mempertajam, untuk memperhalus. Iya. Lewat wirid, lewat puasa, Banyaklah. lewat zikir kan ya. di situ kan Mas. Nah, itu fungsinya itu, atau lewat lagu-lagu khusus yang mestinya dibimbing guru. Kalau tidak Iya. guru janganlah. Iya, kita kan sudah pernah membahas masalah itu juga Mas. Iya. Di video-video yang awal-awal itu kan sudah membahas masalah pranamaya kosa. Iya. Itu kan di situ. Cuman kadang-kadang kita saya bertanya kayak gitu kan, apa namanya, bagaimana cara mengaktifkannya kan gitu. Iya. Ini kan sudah dibahas. Nah, kan ini kan ada hubungannya juga lah, ada hubungannya dengan masalah yang saya tanyakan ke Mas juga tadi. Jadi masalah ya banyak juga lah yang cerita hal-hal yang apa namanya, kalau bahasa sekarang itu mistis itu tadi loh Mas. Karena segala sesuatu di dunia ini Mas, semuanya itu yang nyata itu bisa diilmiahkan Mas.
kecuali Tuhan, Mas. Iya, iya, Tuhan iya. tidak bisa diilmiahkan. Selain Tuhan, semuanya bisa Bisa diilmiahkan asalkan tahu ilmunya. Nah, itu yang paling penting kan di Nggih. situ, Mas. Sebenarnya semua itu nyata, bukan klinik kalau kita tahu ilmunya. Lah, kalau kita tidak tahu ilmunya itu namanya klinik atau istilah bahasanya goib. Kan gitu. Nah, iya, iya. Padahal setiap manusia mempunyai hak yang sama. Setiap manusia mempunyai ana maya kosa tubuh kasar ini, wadak ini, mempunyai manu maya kosa tubuh halus, pikiran, kan itu. Iya. Punya prana maya kosa tubuh energinya atau bahasa lain emosi sampean. Dan pikiana maya kosa hati dan ananda maya kosa hidup. Kan di situ. Ya, ya. Jadi apa namanya, dari bahasa-bahasa itu tadi kayak kita menanyakan hal-hal yang demikian itu tadi, yang beredar di luar sana itu intinya apa namanya, Mas, bohong gitu ya. Kalau kita bisa melihat dengan mata dohir kita, Dia kan bohong, Mas. Ya pasti bohong gitu. itu. Pasti Mas. bohong itu ya. Nggih. Karena mata kita ini, mata dohir ini tidak difungsikan untuk melihat energi, tidak difungsikan untuk melihat prana maya kosa, tapi mata ini difungsikan untuk melihat segala sesuatu yang memantulkan cahaya. Tapi yang tidak memantulkan cahaya ini sudah tidak berfungsi. Apalagi kita ngomongin dimensi Masalah prana maya kosa yang bukan yang tanpa wujud dan ya, maksudnya kan gitu. Masa gini loh, Mas, bahasa sederhananya. Ana maya kosa tubuh wadak kita itu punya piranti mata. Iya. Manu maya kosa juga punya piranti mata tersendiri, tapi berbeda bentuknya. Prana maya kosa juga punya mata tersendiri, tapi berbeda bentuknya, lebih halus. Vikyana juga punya mata, Ananda maya kosa juga punya mata tersendiri. Beda. Tapi jangan disamakan dengan mata ini. Jadi bahasa Pancagoib itu di situ, Mas ya. Nggih. Ke situ. Yang namanya pancagoib ketika semua mata dimensi panca maya kosa kita berfungsi semua. Bisa melihat itu semua. Jadi gak terhalang apapun, gak tertutup sama sekali, sesuai fungsinya. Ketika sampean ingin mengetahui pikiran orang lain, ya lewat pemikiran juga. Iya. Kalau sampean ingin melihat emosi seseorang, ya harus lewat emosi juga. Kalau kepingin melihat hati seseorang, ya lewat hati, kan gitu kan. Kalau sampean melihat hidup seseorang, ya lewat hidup. Itu fungsinya beda-beda. Tapi satu kesatuan itu tidak, itu fasilitas yang dimiliki manusia yang tidak bisa dimiliki makhluk selain manusia. Kan di situ. Jadi bukan artinya kayak kita seandainya kayak sampean bisa nebak pemikirannya orang lain atau itu melalui itu juga, Mas ya. Intinya kan kayak gitu. Bukan nebak, tapi kita bisa melihat cara berpikir orang lain. Ini kan bahasa saya kan yang tanyakan ke Mas itu kan di situ kan banyak orang kok bisa menebak kan ya, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan kan di situ, Mas. Bukan. Tapi semua mata dari setiap dimensi kita sebagai manusia atau panca maya kosa kita sebagai manusia itu sudah berfungsi semua. Karena setiap dimensi kita sama, Mas. Ana maya kosa kita, tubuh wadah kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada perasa. Sama, manu maya kosa juga sama. Semua bentuk fisiknya sama. Tapi fungsinya yang berbeda. Jadi, dan tidak bisa untuk yang lain-lain. Fungsinya itu beda-beda. Ana maya kosa ya untuk ana maya kosa. Manu maya kosa juga untuk manu maya kosa. Prana juga untuk prana. Ini beda-beda. Jadi kita bisa menyimaknya itu justru dari kalau kita dari omongan orang lain kita bisa menjurus ke arah sana, itu merasakan itu tadi ya, Mas. Kita belajar melihat. Makanya cara terbaik untuk melihat adalah kita melihat segala sesuatu apa ada. Rumusnya itu, Mas. Oke. Melihat sesuatu dengan apa adanya, tanpa ada unsur suka nggak suka, seneng nggak seneng, baik buruk
pasti sampean bisa melihat dengan apa adanya. Jadi di situ baru tahu lah kita yang kalau bahasanya yang aslinya kan Oke. gitu ya. Makanya kalau fungsi Anamaya Kusa kita berfungsi dengan baik, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, ini berfungsi dengan baik, ini namanya makrifat. Manomaya Kusa juga kita berfungsi semua, mata, telinga, hidung, perasa. Kalau sudah berfungsi sampai fikyana Kusa berfungsi semua, ini namanya ma'rifatul ma'rifat. Semuanya berfungsi sesuai fungsi. Jadi kalau bahasa gampangannya bukannya kita bisa melihat sesuatu dengan ilmiah kayak gitu Mas ya. Nggih. Cuman bisa bisa diilmiahkan kan gitu. Bisa diilmiahkan. Jadi semua itu bisa diilmiahkan. Ya ya yang ingin saya tanyakan ya cuman itu aja Mas. Soalnya ya, saya penasaran juga, ada teman-teman juga yang apa bilang masalah ini kan. Jadi kita bisa sharing juga. Jadi kita paham lah bahasa goib itu loh. Artinya ya masih bisa diilmiahkan kan gitu kan. Bukan sekedar apa namanya mistis apalah kan gitu, kecuali kegoiban Tuhan. Nah, tidak ada deskripsi, tidak ada ilmu untuk mengarah ke sana. Tapi di luar itu segala bentuk ciptaan Tuhan bisa diteliti, tapi Tuhan tidak bisa diteliti. Poin-poinnya kan di situ ya, sangat jelas sekali. Jelas. Jadi ini cuma sebentar aja Mas, sedikit aja yang bisa saya tanyakan. Jadi mungkin kapan-kapan ada lagi lah yang saya tanyakan. Dan apa yang saya ucapkan adalah bukanlah kebenaran yang hakikat, bukanlah kebenaran yang mutlak. Karena apa yang saya ucapkan adalah bisa benar, bisa salah. Cuman kalau bahasanya itu pendapat sampean kan menurut keilmuan lewat sudut panca maya kosa. Jadi teman-teman, begitulah yang kita bicarakan hari ini. Jadi setiap video tetap saya inginkan teman-teman itu bisa berinteraksi lah Mas ya. Kalau ada apa namanya yang ingin ditanyakan, kalau ada saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar aja biar kita bisa membantu juga, dan teman-teman bisa membantu kita juga kan gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat.